Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan selamat beribadah di ibadah Jumat Agung pada hari ini di tahun 2020. Kita tidak tahu apakah ini ibadah kita yang terakhir atau tidak, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari kemudian. Tapi satu hal saya ingin sampaikan, di mana tema khotbah hari ini, makna kematian Kristus dalam kehidupan manusia. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan buat kita semua yang terdapat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-44 sampai yang ke-49, di mana perikopnya Yesus mati. Saya akan bacakan, beginilah firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Ada peristiwa yang luar biasa terjadi di saat Yesus ada di atas kayu salib, di mana perwira yang ada di bawah salib Yesus, ketika dia melihat apa yang terjadi, maka dengan mulutnya menyatakan bahwa benarlah bahwa Yesus orang benar, dia adalah Tuhan. Karena di dalam dirinya tidak didapatkan suatu kesalahan sekecil apapun. Tetapi di akhir-akhir ini banyak orang mempertanyakan, kenapa Tuhan kok bisa mati? Saya akan mengasih kabar sukacita, kabar yang luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mengalahkan maut, dan Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia tidak dikuasai oleh kematian. Setiap manusia dikuasai kematian, tapi Dia adalah Tuhan, tidak dikuasai oleh kematian, sebab Dia adalah pemberi sumber kehidupan itu. Kalau manusia tidak akan mampu, tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari kematian, dari hukuman dosa, karena akibat dosa adalah kematian. Tuhan sendirilah yang berinisiatif mencari manusia, menyelamatkan manusia, supaya manusia itu tidak mengalami yang namanya penghukuman kekal, tetapi mengalami janji Tuhan, hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Itulah yang Tuhan mau. Dan berita sukacitanya hari ini, makna kematian Kristus dalam kehidupan manusia. Yang pertama, di mana dosa kita diampuni. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26,
ayat 27 sampai yang ke-28, di mana perjamuan terakhir yang Yesus lakukan bersama-sama dengan murid-muridnya, di mana ia mengucapkan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tanpa pengorbanan tidak ada pengampunan. Tanpa pencurahan darah tidak ada penyucian. Tanpa pengampunan Tuhan, hidup kita ada dalam dosa. Oleh karena itu kita bersyukur kita memperoleh pengampunan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena usaha kita, tapi karena kasih anugerah Tuhan. Hidup kita memperoleh pengampunan. Di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini masih ragu atas keselamatan, saya kabarkan kabar sukacita buat Bapak Ibu Saudara yang nonton video ini, bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan ada kepastian, keselamatan, pengampunan, bukan karena perbuatan amal, bukan karena usaha manusia, tapi karena kasih anugerah Tuhan. Kabar sukacita yang kedua, makna kematian Kristus bagi umat manusia, di mana hubungan kita manusia dengan Tuhan dipulihkan. Saya akan bacakan dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga ayat yang ke-25. Begini firman Tuhan katakan, Roma pasal 3 ayat 25a, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dosalah yang menjadi pemisah antara pencipta dan yang diciptakan. Dosalah yang memutuskan hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu harus ada yang menjembatani manusia dengan Tuhan, sehingga hubungan kita dipulihkan, sehingga kita manusia yang hidupnya telah diampuni, telah mengalami pemulihan di dalam Kristus, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh Tuhan yang ada dalam diri kita, sehingga kita akan berkata, ya Aba, ya Bapa, Tuhan sebagai Bapa kita. Ini hal yang luar biasa, yang tidak akan didapatkan dimanapun di dalam Kristus. Kita menyembah, yang kita sembah, kita panggil sebagai Bapa. Haleluya. Dan kabar sukacita yang ketiga yang luar biasa, di mana makna kematian Kristus dalam kehidupan manusia, kita dibebaskan dari kematian kekal atau penghukuman, dan diberi keselamatan hidup kekal bersama-sama dengan Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, karena begitu besarnya kasih Allah akan seisi dunia ini, maka Ia mengorbankan anaknya yang tunggal,
supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya di saat kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, ada keselamatan. Haleluya. Ada keselamatan. Kita diselamatkan. Dan di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 8 ayat 5, Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10 katakan begini. Saya akan bacakan buat kita. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih setuju diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ada kepastian. Amin. Haleluya. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan ada kepastian keselamatan, masuk surga, hidup kekal bersama-sama dengan Dia, memerintah bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Ini yang indah dan luar biasa dan tidak akan didapatkan dimanapun, hanya di dalam Kristus. Oleh karena itu, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Dan berita sukacita yang selanjutnya, yang keempat, makna kematian Kristus bagi umat manusia, yaitu kita menjadi kepunyaan Tuhan, kesayangan Tuhan. Karena apa? Di dalam 1 Korintus pasal 6 katakan, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dikatakan begini, saya akan bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Hidup kita telah dibeli dan dibayar lunas. Jadi hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Jadi kita sebagai manusia mempergunakan tubuh ini hanya sebagai hak pakai, bukan hak milik lagi. Dengan tubuh ini kita pergunakan, dengan kesempatan yang ada, dengan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita masih bernapas saat ini, walaupun kondisi saat ini tidak mengenakan, di mana dunia mencekam oleh COVID-19, tapi kepastian di dalam Tuhan, kita adalah kepunyaannya. Kalau kita kepunyaan Tuhan, Ia akan memelihara hidup kita seperti biji matanya. Dia akan melindungi kita. Dan Dia pasti meluputkan kita. Sebagaimana bangsa Israel diluputkan dari tulah yang ke-10, dari maut, dari kematian. Darahnya yang memateraikan hidup saya dan saudara. Darahnya yang senantiasa menunjukkan bahwa kita adalah kepunyaannya. Roh Kudus memateraikan hidup saya dan saudara. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah kesayangan Tuhan. Oleh karena itu jangan takut, jangan cemas dengan apa yang terjadi saat ini. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan tetap memelihara hidup saya, Bapak, Ibu, Saudara. Dan Ia tidak pernah meninggalkan setiap hidup kita. Haleluya. Dan jangan gelisah mendengar kabar-kabar tentang nubuatan oknum yang mengatakan dirinya sebagai nabi Tuhan, yang mengatakan bahwa tahun 2021 ada virus yang lebih ganas daripada COVID-19.
saya katakan, kalau itu dari Tuhan pasti terjadi, kalau itu tidak terbukti dari Tuhan tidak akan terjadi. Jadi jangan hiraukan. Biarkan oleh perjalanan waktu yang menentukan, tapi jaminan Tuhan dalam hidup saya dan saudara Bapak Ibu adalah Tuhan yang memelihara kita semua. Haleluya. Kabar sukacita bagi setiap kehidupan manusia dalam makna kematian Kristus. Yang kelima, di mana diruntuhkannya tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Di dalam Efesus pasal yang ke-2 ayat 15 sampai 17, di mana pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi adalah hukum Taurat. Kristus datang dengan cara membatalkan hukum Taurat. Dan di akhir zaman ini cukup lucu dan aneh dan cukup saya katakan menyedihkan. Kalau kita gereja-gereja melakukan tembok-tembok pemisah dengan mengatakan saya ini gereja A, gereja B, tidak mau berteman dengan orang yang gereja A atau gereja B. Bahkan berapa hari-hari ini heboh dengan pernyataan seorang hamba Tuhan yang mengatakan pendeta palsu. Bahkan lebih ekstrim lagi melontarkan pernyataan bahwa masa ini adalah masa keruntuhan karismatik. Setiap gereja memiliki doktrin yang berbeda. Bahkan hamba Tuhan pun belum tentu sama dogmanya. Tapi yang pasti, Tuhan memakai setiap hidup kita dalam sebagai tubuh Kristus untuk saling melengkapi. Makanya doa Yesus adalah supaya kita satu, sama seperti Tuhan satu. Biarlah kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen tetap satu. Gak usah dipusingkan, gak usah gundah gulana melihat YouTube di mana ada hamba Tuhan menyerang hamba Tuhan yang lain. Berdoa saja supaya mengalami jamahan Roh Kudus, mengalami lawatan Tuhan. Amin. Jadi kita tidak perlu menghakimi orang yang diurapi Tuhan, tapi memberkati dan berdoalah buat mereka. Dan kabar sukacita selanjutnya bagi umat manusia, makna kematian Kristus. Ini yang terakhir, yaitu menyatakan kesetiaan. Filipi pasal 2 katakan, di mana Yesus bahkan dia rela taat setia sampai mati. Kita harus memiliki komitmen di akhir zaman ini. Karena di akhir zaman ini begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Melenceng. Yang bisa menyesatkan orang-orang yang imannya lemah. Oleh karena itu, biarlah hidup kita kembali ke basic kita, yaitu firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Biarlah setiap hidup kita tetap berpegang teguh dalam firman Tuhan, supaya kita tidak mudah terombang-ambing oleh begitu banyaknya pengajaran di akhir zaman ini. Karena Alkitab mencatat bahwa di akhir zaman ini
akan banyak bangkit nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Tapi biarlah hidup kita tetap dalam firman Tuhan. Amin. Biarlah di ibadah Jumat Agung ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kasih anugerah Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Dengan hidup dalam firman Tuhan, hidup senantiasa saling hormat menghormati, harga menghargai, dan saling menguatkan satu sama lain, supaya setiap kita orang-orang percaya senantiasa hidup rukun damai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.